Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat menuntut ilmu dengan akal pikiran yang telah diberikan. Tidak lupa pula kepada teman-teman serta para pendengar video ini, semoga sehat walafiat dan bermanfaat sehingga menambah wawasan kepada kita semua. Tidak lupa pula sholawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarganya beserta para sahabatnya. Sebelum memulai materi yang akan saya bahas, sebaiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Sartika Brustepu, Unit 4, Semester 5, Jurusan Pendidikan Agama Islam. Asal dari Medan, tepatnya di Brastagi, Kabupaten Karo. Alamat saya selama kuliah berlangsung di Kampung Alulim, Loksmawe. Dan judul yang akan saya bahas yaitu hubungan agama dan kebudayaan. Langsung saja, mari kita simak apa itu pengertian agama dan kebudayaan. Bagian yang pertama, bagian A, pengertian agama dalam segi bahasa Arab yaitu din yang artinya agama. Sedangkan dari kata lain, agama juga diartikan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur manusia dengan lingkungannya. Pada intinya, agama memiliki 3 sistem, yaitu credo atau keimanan, ataupun disebut dengan akidah. Yang kedua, kretos ataupun yang mana di dalamnya terdapat unsur peribadatan ataupun syariat. Yang ketiga, sistem norma ataupun akhlak. Adapun pengertian kebudayaan ditinjau dari sudut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya yang berarti budi atau akal. Pendapat lain juga mengatakan kata budaya adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budidaya yang mempunyai arti daya dan budi. Karena itu, mereka membedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya sendiri adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Adapun arti lain agama dan kebudayaan adalah agama merupakan segala sesuatu yang didapat dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan atau produk cipta, rasa, karsa dari manusia. Meskipun antara agama dan kebudayaan itu berbeda, agama dan kebudayaan tetaplah dikaitkan dan memiliki relasi yang kuat. Relasi agama dan budaya yaitu agama yaitu menyebarkan ajarannya, salah satunya melalui budaya, dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya. Agama juga tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat, yang beberapa memang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama. Akan tetapi, agama lebih menggunakan budaya untuk media dakwah sekaligus masuk dalam budaya dengan menyesuaikan apa yang diperbolehkan ataupun apa yang diajarkan kepada agama itu tersebut. Bagian yang selanjutnya yaitu bagian B, perbedaan antara agama dan kebudayaan. Perbedaannya yaitu agama adalah suatu kepercayaan terhadap Tuhan dan pedoman hidup yang mengikat di kehidupan dunia. Sedangkan
Kebudayaan adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dan mengandung makna itu tersendiri. Selanjutnya saya akan membahas bagian yang C, yaitu fungsi agama dan kebudayaan. Fungsi agama dalam kehidupan manusia itu salah satunya yaitu satu, agama dapat menghidupkan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat ataupun nilai-nilai luhur nenek moyang kita terlebih dahulu. Yang kedua, agama menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan. Dan yang terakhir, agama dapat memberikan kekuatan dalam memikul solusi setiap masalah yang dialami masyarakat dan dapat mendorong agar manusia itu memiliki ilmu pengetahuan yang lebih luas. Sedangkan fungsi kebudayaan yaitu satu, dengan adanya kebudayaan ini dapat membantu kehidupan manusia dengan teknologi yang semakin berkembang dari zaman ke zaman. Yang selanjutnya, kebudayaan dapat menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku dalam suatu masyarakat atau kelompok. Yang selanjutnya ataupun yang terakhir, kebudayaan juga sebagai pegangan hidup masyarakat agar manusia selalu mematuhi sesuai norma atau hukum yang berlaku. Adapun bagian yang ke D tadi ya, bagian yang ke D, hubungan agama dan kebudayaan. Hubungan antara agama dan budaya Nusantara merupakan hubungan yang kompleks erat dan tidak sederhana. Keduanya ini merupakan unsur yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Karena agama ini kan berisi ajaran-ajaran yang bersumber dari wahyu yang datang dari Allah ataupun dari Tuhan sebagai tuntunan kepada manusia agar menjalankan sesuai dengan kehendaknya sendiri ataupun kehendak Allah. Sedangkan budaya adalah hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang sangat dipengaruhi oleh faktor yang ada di sekelilingnya. Dari hubungan yang kompleks ini ada 3 pemahaman terhadap keduanya. Yang pertama, agama dan budaya adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Dalam pemahaman ini juga, budaya sudah menyatu dengan nilai-nilai agama, sehingga budaya juga harus dipahami sebagai agama. Di sini nilai budaya itu tereduksi atau bahkan hilang sama sekali karena sudah melebur dengan agama. Kecenderungan ini menyatu agama dan budaya memberikan justifikasi ataupun bahwa semua apa yang bersumber dari Shahib Ar-Risalah itu sang pembawa agama yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan meskipun itu hanya berisi tentang kehidupan sehari-hari Nabi, yaitu meliputi cara berpakaiannya, penampilannya, cara makan, dan lain sebagainya. Hal tersebut ini sangat dipengaruhi oleh tempat dan waktu di mana Nabi hidup yang mana mestinya. Yang selanjutnya, agama dan budaya ini memiliki keterhubungan yang erat. Mengapa demikian? Karena agama berperan sebagai konsepsi budaya dan sebagai realitas budaya yang terdapat di masyarakat. Yang terakhir, kebudayaan ini digunakan untuk memahami agama yang tampil dalam bentuk formal ataupun menggejala di masyarakat. Mungkin hanya sekian dari hasil presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin kesalahan yang ada itu dari saya sendiri, dan jika ada kelebihan pun itu hanyalah milik Allah semata. Karena tidak ada gading yang tak retak. Itu artinya tidak ada yang sempurna karena Allah lah yang maha sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.